sebelah. Nggak ada masalah. Pertanyaannya Mas Yolan. Silakan. Mas Yolan tanya tentang kalau penelitian itu boleh pakai dua metode atau hanya satu metode gitu kan. Kalau setahu saya, sepengetahuan saya itu kalau setiap penelitian itu hanya salah satu. Kalau nggak kuantitatif ya kualitatif gitu. Kalau kuantitatif kan lebih kayak mencari apa ya, lebih ke statistik gitu. Kalau kualitatif kan lebih ke kayak lebih banyak data pustakanya gitu. Kalau setahu saya gitu. Walaupun skripsi juga gitu nanti, misal harus memilih antara kuantitatif, kalau nggak kuantitatif ya kualitatif. Mas Yolan, monggo untuk disanggah. Gimana Mas Yolan? Mungkin kurang puas dengan jawabannya Mbak Sema. Oh, mungkin perlu diulang lagi. Mas Yolan mungkin tidak dengar mungkin. Halo, Mas Yolan. Halo. Dia hilang sinyal. Sinyal berarti diulang ini. Diulang lagi. Ya, diulang lagi berarti. Sudah dengar ya Mas Yolan? Ya, bisa sekarang. Oke, jadi kalau penelitian itu kalau sepengetahuan saya, kalau juga saya baca-baca itu penelitian itu hanya satu metode. Kalau nggak metode kualitatif ya kuantitatif, jadi nggak bisa dua-duanya gitu. Intinya kayak gitu. Nggih. Mantap. Silakan yang mungkin ada pertanyaan lain. Mbak Nora yang nggak on cam ini biasanya sedang menyusun pertanyaan. Ayo, kalau jangan malu on cam, Mas Rizamul. Saya on cam kameranya, jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Moderator izin bertanya. Oh, dipersilakan, Mbak Sera. Waduh, ini nyerang ke kelompok lain. Kelompok 6 ya. Ya, silakan. Mengenai ini analisis data, kan hal teknis yang perlu diperhatikan sebagaimana dalam handout-nya tertulis harus ada konsistensi ya. Jadi harus konsisten. Temuannya harus konsisten gitu kan. Lalu apabila misal dilakukan perpanjangan pengamatan gitu, pada saat kita mengamati itu menemukan sesuatu yang berbeda gitu, yang janggal, ternyata tidak konsisten gitu. Jadi bagaimana gitu? Gitu. Terima kasih. Baik, apakah kelompok 6 sudah jelas dengan pertanyaannya? Saya anggap sudah jelas ya. Tidak perlu pengulangan. Jadi kalau misal bisa langsung sudah tahu jawabannya bisa langsung disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman?
Mbak Sera, mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya. Baik, ini mengenai analisis data kan di handout tertulis harus ada konsistensi gitu. Lalu apabila kita melakukan perpanjangan pengamatan, mengamati lagi misal, ternyata menemukan sesuatu yang janggal, yang berbeda gitu, tidak konsisten lah intinya. Nah jadi gimana langkah selanjutnya gitu? Lalu apakah data yang sebelumnya sudah diamati itu bisa dibilang valid gitu atau gimana? Oh ya, oke, makasih Mbak. Langsung saya jawab ya. Ya. Jadi kalau misalkan mau membuat penelitian kan harus ada teori dulu. Nah, kalau kita udah mempunyai data dan itu datanya sesuai sama teori yang ada di awal, itu berarti berarti data itu sama teorinya konsisten gitu. Nah, kalau misalnya kita ngamati lagi, ada data lagi, ternyata datanya itu salah. Maksudnya datanya itu nggak sesuai sama teori yang di awal, berarti itu nggak konsisten. Jadi nggak bisa dimasukkan ke teori yang awal tadi itu, gitu Mbak. Paham nggak? Ya, ya Mbak, makasih. Bisa diulang? Bisa diulang? Gini Bu, tapi ini masih apa ya, belum tahu benar atau tidak gitu. Misal penelitian kan pasti ada sebuah teori gitu. Misalkan udah menemukan data, nah datanya itu konsisten sama teori yang awal, berarti datanya itu valid, maksudnya bisa dimasukkan ke penelitian. Tapi ketika kita mengamati lagi, terus menemukan data baru dan ternyata data itu tidak sesuai dengan teori awal, berarti tidak sesuai atau tidak valid. Lanjut. Mohon pembenarannya, Bu. Ya, nanti di akhir saya beri masukan ya. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, moderator? Pertanyaannya punya saya, Ustazah, yang kalimat ilmiah yang tadi. Oke.
Untuk kelompok 6 apakah sudah menemukan jawabannya dari yang saya tanyakan? Jika mungkin masih mencari, mungkin bisa didahului oleh Ustadzah Rizka terlebih dahulu. Karena untuk waktunya ada sekitar 30 menit lebih dikit Ustadzah. Jadi untuk agar waktu tidak terbuang sia-sia. Oke, baik. Tadi pertanyaan yang sudah terjawab apa saja, Mas Haryono? Dicatat nggak? Dan Ustadzah, mohon maaf. Ya, tadi ada pertanyaan lagi. tentang konsistensi ya, mungkin yang terakhir tadi sempat saya pertanyakan ulang. Itu pertanyaannya konsistensi dalam hal apa tadi? Analisis data, Bu. Analisis data. Analisis data ya, oke. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena memang ini ada dua hal yang harus saya lakukan bersamaan, mengajar dan satu hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Makanya Bu Rizka tanyakan kembali, nanti saya khawatir ada kekeliruan ya dalam meluruskan apa yang kalian sampaikan tadi. Tadi Nabila sempat menjawab bahwa konsistensi itu terlihat ini guessing ya, sepertinya Nabila mencoba menebak begitu. Apa sih yang dimaksud dengan konsistensi analisis data gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi Nabila menyebutkan bahwa ketika kita menggunakan sebuah teori, kemudian ada data yang sudah dikumpulkan dan datanya tidak sesuai dengan teori, itu bagaimana? Apakah harus diganti data yang lain agar teori yang dipakai konsisten? Ataukah justru kita harus konsisten pakai teori itu untuk mengungkap data yang dikumpulkan atau data yang ditemukan begitu. Nah, sebenarnya kalau bicara konsistensi dalam analisis data, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi ada ini ya, penelitian itu boleh nggak sih Bu, penelitian kualitatif dengan kuantitatif jadi satu? Nah, ini kalau teman-teman mungkin karena memang belum banyak jurnal-jurnal dan artikel ilmiah dari jurnal yang dibaca, maka wawasan teman-teman mengenai penelitian mungkin masih sedikit gitu ya. Nanti akan saya beri PR untuk baca artikel-artikel jurnal setiap minggunya supaya wawasan kalian bisa bertambah. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mau jawab dulu yang penelitian kualitatif kuantitatif ya teman-teman. Tadi disebutkan bahwa penelitian kuantitatif itu berorientasi pada data statistik ya. Biasanya ada data statistik yang kemudian diolah, dianalisis, dan dideskripsikan. Betul sekali, kalau penelitian kualitatif dia lebih spesifik dan lebih banyak paparan verbalnya serta data verbal yang dikemukakan. Sehingga disebut juga dalam penelitian kualitatif ada deep analysis. Nah, untuk ini ya, untuk rincian informasi tentang jenis penelitian, kemudian pendekatan penelitian dan metode penelitian, saya sudah unggah materi di e-learning, nanti teman-teman silakan coba untuk mengecek e-learning. Baru satu kelas yang saya masukkan sepertinya di kelas A, nanti teman-teman bisa baca, saya sampaikan di pertemuan kedua, tetapi saya tidak hadir di pertemuan kedua ya, itu sebagai pengganti, dan videonya juga belum sempat saya buatkan begitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau misal kalian menemukan, Bu, biasanya ini pada umumnya penelitian itu ada metode kualitatif dan kuantitatif, ini ada yang menyebut sebagai metode, ada yang menyebut sebagai pendekatan. Ya, kalau kalian menyebut itu sebagai metode, berarti kalian harus paham dasarnya apa. Kalau kalian menyebut sebagai pendekatan, dasarnya apa? Karena ada banyak istilah di dalam penelitian yang cukup tumpang tindih. Ya, tetapi ya kita gunakan yang paling umum, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak hanya digunakan untuk penelitian sosial, itu yang perlu dipahami. Ya, jenis penelitian yang lain itu juga menggunakan dua kategori besar ini. Jadi kualitatif dan kuantitatif. Nah, apakah ada yang gabungan dari keduanya? Ada. Namanya mixing method atau metode gabungan, mix antara yang kuantitatif dengan yang kualitatif. Ini adalah salah satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman mengenai systematic review tadi ya. Ini berkaitan dengan kelompok yang kedua, pembahasan tentang tren penelitian terkini. Mungkin Bu Rizka mau share screen dulu, contoh ini ya, contoh systematic review, sebentar.
Bentar ya. Saya masukkan di mana? Ini Bu Rizka agak kurang baik dalam dokumentasi nih. Jadi untuk menyimpan berkas, oh ya ada di systematic review, sebentar ya. Kira-kira kalau dalam penelitian bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, menurut teman-teman memungkinkan atau tidak ada penelitian kuantitatifnya? Ini saya tanya ke semua dulu. Memungkinkan. Memungkinkan. Contoh, barangkali bisa memprediksikan apa ya kira-kira yang bisa menggunakan data statistik nih. Ini ilmu tafsir Quran tapi pakai data statistik, kira-kira apa? Coba teman-teman, sambil saya coba cek. Sudah pernah baca-baca penelitian bidang ilmu Al-Quran dan tafsir belum? Gimana ya, sebentar saya cek dulu. Oh ini, sudah ketemu. Sudah ada yang pernah baca-baca penelitian bidang ilmu Al-Quran dan tafsir? Memungkinkan atau tidak ya kita mengolah data statistik dari bidang ilmu Al-Quran dan tafsir? Sangat memungkinkan, walaupun sebenarnya penelitian sosial itu tadi disebutkan lebih cenderung ke arah penelitian kualitatif misalnya. Tren penelitian terkini yang teman-teman sampaikan 1 tahun terakhir itu banyak yang menggunakan penelitian kualitatif, sedikit sekali yang menggunakan kuantitatif, tapi ada, gitu ya, memungkinkan. Nah, salah satu mixing method atau metode penelitian kualitatif yang digabungkan dengan kuantitatif itu adalah dalam penelitian pengembangan. Jadi kalau bicara jenis penelitian itu macam-macam. Ada penelitian eksperimen, tadi sempat disinggung ya, bagaimana kita melakukan sebuah treatment atau eksperimen tertentu yang di situ misalnya kalau di kelas ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Jadi kelas kontrol akan menjadi pembanding bagi kelas eksperimen. Saya mau menerapkan metode tertentu di kelas A, tapi di kelas B tidak diterapkan. Nanti akan dilihat kemajuannya seberapa besar. Itu eksperimen. Jadi eksperimen tidak hanya melulu seputar hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium ya. Bagaimana kita mencoba untuk melakukan eksperimen dengan misalnya unsur A digabung dengan unsur B jadi apa bakalan misalnya. Tidak hanya seperti itu, tidak melulu seperti itu. Bahkan dalam dunia pendidikan, eksperimen juga bisa dilakukan. Nah, kalau penelitian pengembangan ini adalah penelitian dengan tujuan menghasilkan sebuah luaran baru. Entah yang dikembangkan itu adalah metode pembelajaran misalnya, atau yang dikembangkan itu adalah sebuah instrumen atau alat tertentu, atau yang dikembangkan misalnya produk tertentu. Ini namanya pengembangan. Nah, dalam penelitian pengembangan ini tidak hanya ada metode kualitatif, tapi juga ada metode kuantitatif yang diterapkan. Misalnya dimulai dengan uji coba. Nah, saya mau mengembangkan produk tertentu, misalnya saya mau mengembangkan bakso dari bambu, misalnya. Contoh saja, karena secara kandungan unsur-unsur di dalam, teman-teman tahu rebung ya? Tahu rebung nggak? Pernah makan rebung? Aku. Ya, sebagian pernah ya. Pernah makan bambu nggak? Bambu. Apa rasanya itu? Nah, oke, ini contoh saja yang ekstrim ya. Karena rebung itu punya kandungan tertentu yang jelas kandungan airnya lebih tinggi daripada bambu. Kalau bambu mungkin kandungan airnya sudah sangat sedikit begitu ya. Tetapi mungkin unsur-unsur yang ada di dalam rebung dan di dalam bambu bisa jadi
50% sama. Ini kan tidak bisa diketahui kecuali dengan penelitian gitu ya. Dengan analisis, ambil sampelnya, kemudian uji lab, apa saja sih kandungannya. Ternyata misalnya ada kandungan gizi yang luar biasa di dalam bambu. Sehingga Nabila misalnya mau bereksperimen, mau mengembangkan produk inovatif, ekonomis dari bambu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, ya, walaupun bentuknya bambu seperti itu bisa dimakan nggak ya? Tulangnya aja kadang-kadang bisa dimakan ya, diolah begitu oleh masyarakat. Nah, ternyata setelah dilakukan eksperimen, dicampurkan antara bahan ini, bahan itu, kemudian komposisinya diatur, data statistik mengenai resep bambunya ini seberapa banyak untuk mencapai kandungan gizi tertentu, keluarlah hasil pengembangannya, produknya. Nah, produk ini kemudian diapakan? Misalnya ya, kita akan melakukan uji coba tes pasar. Tes pasar juga diambil wawancara. Seperti apa kemenarikan produknya, kemasannya, kemudian impresi masyarakat terhadap produknya. Itu kan nanti pendekatannya menjadi kualitatif gitu, tidak hanya bicara soal data statistik. Nah, hal semacam ini, penelitian pengembangan ini yang sangat besar kemungkinannya untuk memadukan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selain itu apalagi ada yang namanya systematic review. Jadi teman-teman, tadi yang dilakukan oleh kelompok 2 itu untuk menganalisis tren penelitian bidang IAT terkini, itu kan dia mengunci penelitian-penelitian 1 tahun terakhir. Makanya Bu Rizka tanya, itu kalian atas dasar apa mengambil sampel di universitas ini 19, di universitas lain 3? Ini tidak relevan gitu, tidak sesuai. Padahal kalau ada misalnya ya, kalau di UIN ada jurusan IAT, tahun ini lulusannya ada 38 misalnya, berarti kan untuk tahun ini saja, karena 2 semester 38 kali 2 misalnya, dari UIN saja sudah dapat sekian banyak. Kenapa hanya sekian? Nah, yang mau dianalisis datanya apa sih? Oh, secara kualitatif Bu, kami ingin menganalisis misalnya. Menganalisis tema utama yang mana sih? Mengapa tema utama itu banyak muncul? Alasannya, ya, dan seterusnya. Secara kualitatif kami akan menjabarkan hasil analisisnya. Kami menintesis kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi kalau dalam systematic review, jadi kita mengenal di dalam penelitian ini ya, penelitian kajian pustaka namanya, atau penelitian terhadap literatur-literatur, itu ada traditional review, ada systematic review. Kalau traditional review seperti yang sering teman-teman baca, misalnya traditional review, saya ini Bu membaca tentang tafsir Al-Misbah misalnya ya, ternyata ada peneliti yang melakukan penelitian menggunakan tafsir Al-Misbah terhadap surat Al-Fatihah misalnya. Oh, penelitian lain juga ada, penelitian lain juga ada. Nah, itu kalian sebutkan secara yang systematic review. Systematic review ini pakai data kuantitatif loh. Nah, jadi ini contohnya, misalnya sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, systematic literature review. Jadi harapan saya bicara tentang tren penelitian IAT 10 tahun terakhir, hanya 1 tahun terakhir, menggunakan systematic literature. Tetapi karena ini agak kompleks menggunakan data statistik, ya sudah tidak saya berikan kepada teman-teman.
sebagai penambah wawasan. Alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2005 sampai 2020. Berarti berapa tahun dia? 12. 15? 16 tahun kan 2005 sampai 2020. 16 tahun berarti. 16 tahun, oke. 2005 sampai 2020. 15 sampai 16 tahun lah ya, karena bergantung sekali pada bulannya mungkin nanti ya. Oke. Dan di situ ada 27 artikel. Bu, itu lebih sedikit daripada artikel yang kami kumpulkan. Tadi kelompok ini ya. Tapi coba perhatikan, ini kan hanya bicara suku. Harusnya kalau bicara IAT secara general, wah itu lebih banyak lagi sampelnya. Nah, ini bicara soal suku. Nah, dia mengunci berapa artikel nih? 27 artikel ini atas dasar apa? Biasanya ada kategorisasinya. Misal, penelitian-penelitian yang terpercaya itu adalah penelitian yang sudah diunggah atau dipublikasikan di Sinta. Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Misalnya, oh mungkin ini diambil dari Sinta. Anggaplah seperti itu ya, dari Sinta. Maka ditemukan ada 27 artikel. Dari tahun 2005 hingga 2020. Oke. Ini tapi ada 2011 ya. Oh iya ya, betul. 2005 sampai 2020. Jadi di sini artikel paling banyak terbit 2018 dan 2019 sebanyak 6, 2017 4 artikel, 2011 3 artikel, 2016 dan 2020 masing-masing sebanyak 2 artikel. Berarti trennya itu dimulai pada tahun berapa nih paling rendah? Tren penelitian tentang suku 2011. Ya. Oh, tapi di sini ada nih di dalam data 2004 ada muncul 1. Nah, di sini hanya ditunjukkan berarti di atas 1 nih. Nah, ini ada 2006 ada 1, 2008 kosong, 2010. Jadi ada data statistiknya, teman-teman. Mengenai jumlah penelitiannya. Terus, nah, misalnya ini. Pembagian artikel berdasarkan metodologi penelitiannya. Jadi semua penelitian yang membahas tentang suku itu didominasi oleh kualitatif research. Yang kuantitatif hanya 2. Ya, jadi 25 kualitatif, yang 2 kuantitatif. Sebentar ya. Apa sayang? Sebentar.